Video tersebut memperlihatkan kecelakaan transportasi di mana kecelakaan ini merupakan bencana alam yang disebabkan oleh kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang terjadi karena kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi. Faktor penyebab kecelakaan transportasi. Yang pertama, kelalaian manusia yang berupa tindakan tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas seperti melanggar batas kecepatan, menerobos lampu merah, atau tidak menggunakan sabuk pengaman. Yang kedua, kondisi kendaraan yang tidak dijaga dengan baik. Yang ketiga, kondisi jalannya tidak memadai seperti jalan berlubang, tidak rata, ataupun tergenang air. Yang keempat, faktor lingkungan dan kondisi cuaca seperti kondisi hujan deras, kabut, tebal, atau kondisi cuaca buruk lainnya yang dapat mengurangi visibilitas pengemudi dan jalan menjadi lebih licin sehingga mengganggu kinerja kendaraan. Yang kelima, kelelahan berkendara seperti penurunan konsentrasi, reaksi lambat yang kemungkinan disebabkan oleh rasa lelah dan kondisi badan yang tidak maksimal akibat kurangnya waktu istirahat sebelum bepergian. Yang keenam, mengantuk saat mengemudi sehingga dapat membuat pengemudi kehilangan konsentrasi dan reaksi yang cepat yang dapat berdampak fatal di jalan raya. Yang ketujuh, kecepatan mengemudi yang melebihi batas aturan. Kecepatan yang tinggi membuat pengemudi lebih sulit untuk mengendalikan kendaraan dan merespon situasi darurat dengan cepat. Yang terakhir, yang ke-8, mengemudi di malam hari dengan penerangan yang tidak cukup. Penerangan yang buruk yang menurunkan kemampuan pengemudi untuk memperhatikan kondisi jalan sekitar. Kecelakaan transportasi dapat dicegah dengan melakukan beberapa langkah, seperti 1. Menggunakan perlengkapan keselamatan. 2. Mengenali dan menaati aturan lalu lintas. 3. Berkendara dengan hati-hati dan fokus. 4. Menggunakan transportasi yang tepat untuk medan yang akan ditempuh. 5. Memeriksa transportasi secara berkala. 6. Perlunya peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang baik untuk berkendara. Kecelakaan atau accident adalah peristiwa hukum pengangkutan berupa kejadian atau musibah yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak, terjadi sebelum, dalam waktu, atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan karena perbuatan manusia atau kerusakan alat pengangkutan, sehingga menimbulkan kerugian material, fisik, jiwa, atau hilangnya mata pencaharian bagi pihak penumpang, bukan penumpang, pemilik barang, ataupun pihak pengangkut. Kecelakaan transportasi adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi, seperti korban jiwa dan atau kerugian harta benda. Jenis-jenis kecelakaan transportasi. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang. 2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang. Yang ketiga, kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Menurut Ditjen Hubdat 2006, berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain. Contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah. 2. Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.
Berdasarkan jenis tabrakan yang terjadi, kecelakaan transportasi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Angle atau RA, yaitu tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan. 2. Rear end atau RE, kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah. Yang ketiga, side swipe atau SS, kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang berlawanan. Yang keempat, head on atau HO, tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan atau tidak side swipe. Yang kelima, backing, yaitu tabrakan secara mundur. Dampak kecelakaan transportasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan transportasi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Meninggal dunia, di mana korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan transportasi dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut. 2. Luka berat, yaitu korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya. Yang ketiga, luka ringan, di mana korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari. Fine. I'll do it myself.